Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco, dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, senang sekali dan saya berharap saudara semua diberkati Tuhan pada kesempatan yang luar biasa ini. Dan saat ini saya akan mengajak satu tema untuk dibahas, yaitu tentang mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan. Semoga tema ini bermanfaat untuk kita. Saudara, kenapa tema ini saya angkat? Apakah karena kita, saudara, saya kurang bersyukur? Bukan. Saya tahu Bapak Ibu terbiasa bersyukur. Tema ini diangkat karena faktanya memang kita harus belajar untuk mengucap syukur. Justru di tengah masa pandemi seperti ini. Ada banyak masalah dan kesulitan. Teroris belum juga beranjak pergi, tetap ada. Radikalisme, aliran-aliran keras yang tidak menyukai negeri ini aman, dengan berkedok agama apapun mereka muncul dan membuat ancaman. Belum lagi persoalan pandemi yang belum selesai. Pandemi terus berjalan. Bahkan ada tren mulai meningkat di daerah tertentu. Ditambah dengan resesi ekonomi dan banyaknya masalah sosial di sekitar kita. Saudara, di tengah situasi dan kondisi seperti ini, ada beberapa sikap. Yang pertama, kita bisa bersikap menyalahkan pihak lain, menyalahkan pemerintah, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Bisa. Bisa juga kita lalu cuek, biarin aja. Toh, kita mengalami juga nggak sendiri. Misalnya, yang lain juga mengalami, misalnya begitu. Tapi bisa juga, saudara, kita justru menghadapi dengan lapang dada, dengan ikhlas, dengan tawakal, dan dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Lalu kita belajar untuk bersyukur. Dan di balik rasa syukur itu ada kuasa dan berkat Tuhan. Di balik rasa syukur itu ada sikap hati kita yang percaya kepada Allah. Dan di balik rasa syukur itu ada keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Kita akan bahas lebih dalam hal ini, saudara, tentu dengan landasan firman Tuhan. Dan saya berharap saudara bisa menghayati sampai tuntas dan kita diberkati Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saudara, saya akan mengajak kita untuk membaca bagian dari firman Tuhan berikut ini, yaitu di dalam kesaksian 1 Timotius 1 ayat 12. 1 Timotius 1 ayat 12. Yang demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saya ulang. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. 1 Timotius 1 ayat 12. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, siapa Rasul Paulus? Kita kenal. Dialah orang Yahudi yang bergelar waktu itu namanya Saulus. Dia yang membenci orang-orang yang beriman Kristen. Bahkan dia menganggap orang Kristen itu kafir. Karena apa? Karena dia punya pikiran, pokoknya kalau orang yang gak sama dengan aku berarti kafir. Dia tidak mau tahu bahwa istilah kafir itu untuk orang yang menyembah berhala, yang tidak
penyembah Tuhan, dia tidak mau tahu. Pokoknya yang beda dengan aku kafir. Itu konsep Saulus yang membenci orang Kristen. Maka kita tahu sejarahnya, bagaimana dia mendapat legitimasi dari majelis Yahudi, agama Yahudi, ya, dan dia berangkat ke Damsyik untuk menangkap orang-orang yang beriman Kristen dan menjebloskan dalam penjara, bahkan kalau perlu membinasakan. Itu dia. Dan kita membaca dalam Alkitab bagaimana kemudian dia ditemui oleh Yesus dalam wujud sinar. Dan Saulus jatuh dari kuda, dia sempat buta, kemudian dia puasa dan dia nanti ditolong oleh seorang hambanya, Ananias namanya. Dan Saulus pulih seperti sedia kala. Dan dia lalu menjadi pengikut Kristus. Namanya bukan lagi Saulus, tapi bergelar Paulus. Kita sudah tahu sejarah ini. Saudara, yang menarik adalah dia setia melayani Tuhan. Dia mengalami banyak masalah. Dia menghadapi banyak tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan yang hebat. Dan dia setia. Ya, Paulus bukan orang yang tanpa kelemahan. Bahkan secara fisik dia punya kelemahan. Akibat jatuh, dia berjalan pincang. Dia juga punya penyakit yang disebutkan ini duri dalam daging yang ditanam oleh kuasa kegelapan. Dia punya penyakit, tapi dia setia melayani Tuhan. Saudara, orang yang setia melayani Tuhan itu bukan orang yang lebih, yang hebat, yang pokoknya apa-apa bisa dan tidak punya persoalan. Enggak. Orang yang melayani Tuhan bisa orang biasa. Orang melayani Tuhan bisa orang yang justru dia menyembuhkan orang lain tapi dirinya sendiri kurang sehat, seperti Paulus. Orang yang melayani Tuhan bisa juga punya masa lalu yang kurang baik, seperti Paulus yang dulu membenci orang Kristen itu. Orang yang melayani Tuhan bisa juga dengan penuh kesungguhan tapi dia menghadapi banyak masalah. Ini realitas. Dan di tengah situasi seperti itu, dia mengatakan, aku mengucap syukur kepada Tuhan, pada Yesus Kristus, karena dia yang menguatkan. Karena dia menganggap aku hambanya yang setia, katanya begitu. Memang ada beberapa alasan orang bisa mengucap syukur. Alasan pertama adalah dia merasa mendapat anugerah Tuhan. Meskipun dia punya banyak masalah, tapi dia merasa tetap mendapat anugerah Tuhan. Yang kedua, dia merasa disertai Tuhan, sehingga dia punya harapan di balik persoalannya itu Tuhan akan menolong. Lalu mengucap syukur. Ketiga, perjalanan waktu yang dilalui, dia menghitung pengalaman dan berkat Tuhan, maka dia bersyukur. Kalau saudara tidak menghitung, tidak bisa menghitung berkat Tuhan, kalau saudara tidak punya pengharapan kepada Tuhan, kalau saudara tidak mengingat akan Tuhan yang menyertai, maka dipastikan saudara atau saya, kita tidak bisa mengucap syukur. Oleh sebab itu, mengucap syukur yang dimaksud di sini lebih dari sekedar kata, tapi sebuah sikap hidup. Nah, sekedar contoh saudara. Bulan Mei, saya memiliki sejarah hidup yang khusus. Karena apa? Karena bulan Mei kami menikah. Karena bulan Mei saya ditabiskan menjadi pendeta. 4 Mei, menikahnya 28 Mei. Karena bulan Mei saya menghayati kasih Tuhan yang diberikan saya banyak sekali. Itu. Sehingga bulan Mei juga saya nanti berpengharapan kuat untuk menjadi embah. Ya, karena anak saya akan punya anak, jadi saya akan punya cucu. Saudara, itu kalau saya hitung. Dan bulan Mei ini menjadi bulan berkah karena luar biasa kasih Tuhan. Itu kalau saya mau menghitung berkah. Tapi kalau saya mau menghitung sebaliknya, bisa juga sudah.
saya melayani Tuhan sejak 4 Mei 89, tapi misalnya itu persoalan ini, persoalan itu, tanggapan ini, bisa juga. Tapi saya tidak mau begitu. Saya tidak mau begitu. Saya mau menghitung, saya mau menghayati perjalanan waktu bersama Tuhan. Saya mau untuk hal itu. Karena apa? 4 Mei 89, saya datang di Purworejo. Saya tidak punya apa-apa. Baju sederhana. Waktu itu. Dan sekarang Tuhan memberkati. Saya sendiri dan sekarang ada istri, ada 2 anak. Saya buku itu cuma beberapa dan sekarang saya punya perpustakaan yang sangat lengkap. Anugerah Allah. Itu yang kelihatan. Banyak. Banyak, saudara. Bahkan kasih Tuhan itu nyata. Maka saya mengucap syukur karena saya menghitung berkat Tuhan, karena saya merasa disertai Tuhan, karena saya punya pengharapan. Itu kalau saudara-saudara mau mengucap syukur, itu juga yang dilakukan. Sebab kalau kita melihat kekurangan, lalu kita ini programnya ini, ikut Tuhan lama kok ya masih saja punya hutang. Salahnya sendiri hutang kan? Misalnya itu. Gitu. Yang hutang ya bayar biasa saja, itu bukan masalah. Tapi kalau itu mau kita jadikan masalah, ini kan saya maunya begini kok Tuhan tidak kasih, saya maunya begini Tuhan tidak kasih, saya maunya begini, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, tinggal sikap kita. Meskipun masa pandemi dan bisnis ini menurun drastis, bukan hanya menurun tapi drastis. Ada teman yang bercerita, nolnya itu berundung 2. Saudara bayangkan, kalau semula dia menjadi penghasilan tiap hari itu misalnya 300.000. Nah, kalau nolnya bleeding 2, sudah tahu, ya sangat sedikit, 3.000. Tapi belajar mengucap syukur tidak hanya dari satu tema, tapi dari satu kesetiaan Tuhan, pengharapan dan penyertaan Allah. Oleh sebab itu saudara, saya senang dengan sikap Paulus dan saya akan mengingatkan ini untuk kita semua. Mari kita ikuti teladan Paulus, mengucap syukur senantiasa dalam keadaan yang paling menyedihkan sekalipun. Karena apa? Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu Allah kita pasti menolong kita. Waktunya Tuhan yang tahu. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari apa yang diungkap dalam bacaan ini tentang mengucap syukur kepada Tuhan, maka berkali-kali Paulus tidak hanya ayat tadi ya, tapi juga dia ungkapkan di banyak hal. Ayat yang paling populer salah satunya adalah di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, kata Paulus. Segala perkara, tidak hanya perkara kesehatan, tidak hanya perkara ekonomi, tidak perkara yang terkait dengan masalah relasi sosial, tapi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maka berkali-kali Paulus menulis surat itu. Bahkan dia di surat Filipi berkali-kali, juga di Galatia dikatakan bersukacitalah, mengucap syukurlah. Itu berkali-kali diungkapkan. Saudaraku, hari ini saya mengajak, mari kita belajar untuk mengucap syukur. Caranya, lihat kesetiaan Tuhan. Hitung berkat-berkat Tuhan. Ada kan? Bukan hitung kemauanmu, hitung berkat-berkat Tuhan. Lalu, mari sikap hati ditata dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Meskipun sekarang bisnis sepi, dagang sepi, tapi nanti ada saatnya. Meskipun sekarang penyakit ada, ancaman di mana-mana, toh nanti akan bisa teratasi. Yang penting kita menjaga diri kita. Saudaraku, jika ini yang kita buat, maka kita akan mampu mengucap syukur dan bersyukur. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Tuhan, ajarilah kami seperti Paulus yang mampu mengucap syukur di tengah persoalan, kesulitan, masalah, tantangan, rintangan, macam-macam. Tuhan, tolonglah kami meyakini kasih Tuhan. Tuhan, berkatilah supaya kami bisa mengucap syukur di tengah keterpurukan, di tengah persoalan, di tengah tantangan yang berat. Dan kami tahu mengucap syukur mendatangkan kasih Tuhan, bahkan berkat yang akan kami terima atau kami akan pasti terima. Ya Tuhan, berkati yang mengikuti program ini supaya kami belajar memiliki rasa syukur dan keberanian mengucap syukur. Kami mohon kabulkan doa kami. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.